Percaya nggak kalau kalian bisa dapat mobil 7-seater low SUV tapi seharga mobil LCGC? Jadi di samping ini sudah ada XL7 Zeta. Ini varian yang matic. Ini cocok buat siapa sih? Cocok buat teman-teman yang misalkan pengen cari mobil keluarga. Tapi sebenarnya agak unik ya. Mobil keluarga tapi kok bentuknya low SUV. Jadi gue disclaimer dulu ya. Memang orang Indonesia itu pengennya itu cari mobil keluarga tapi pengennya tampilannya gagah juga gitu loh. Sehingga lahirlah si XL7. Di mana XL7 ini sebenarnya berbagi platform dengan R3. Cuman memang dia dibedain kayak di ground clearance dan dari beberapa aksesoris seperti itu. Mobil ini dijual untuk varian Matic-nya sekitar 270-an. Tapi teman-teman kalau misalnya pengen nanya harga net lebih lanjut bisa langsung sama Mbak Ningsih. Nomor handphone nanti saya taruh di layar kalau nggak dipin komen. Dan tadi disclaimer ya, tadi gue bilang adalah seharga dalam artian dibandingin ya, ini setelah net-net, setelah diskon itu harganya mungkin bakal beda tipis dengan mobil-mobil LCGC yang varian paling mahal. Jadi tapi ini dapat 3 baris. Kuncinya tuh udah dimodif dikit-dikit ya. Ini sebenarnya punya salah satu staff di sini. Ini ada tombol lock dan unlock tapi tetap nanti mobilnya ini kuncinya maksudnya ya itu sudah disupport dengan immobilizer, ada chipnya. Jadi kalau misalkan mobil ini kuncinya itu diduplikat dia nggak bakal bisa buat nyalain karena ini ada chipnya seperti itu. Look dari tempat-tempat sini sekaligus ya kita mungkin review tipis-tipis apa aja yang dimodif mobil ini gitu ya. Ini fog lampnya sudah dibikin warnanya tuh kayak biru-biru gitu. Lampunya dia sudah LED, meskipun lampu sen masih lampu sen ya, tapi nggak terlalu penting. Tapi yang penting lampu utamanya dia sudah LED. Terus di sini grillnya tuh krom-kroman seperti ini. Untuk varian Zeta ini belum dilengkapi dengan lampu automatic teman-teman. Tapi secara looks memang dia sekilas serupa tapi nggak sama. Termasuk dari bumper depannya juga perpaduan. Warnanya dop sama warna silver seperti ini. Halo Suzuki Lovers, baik lagi sama Ningsih, sales konsultan dari Suzuki Pusat Pulau Gadung yang beralamat di Jalan Raya Bekasi KM 19, patokannya di Terminal Pulau Gadung. Mobil yang kita review ini adalah XL7 Zeta Matic, on roadnya cuma di 275 juta aja, belum dipotong diskon. Kalau teman-teman butuh langsung ke WA Ningsih. Nah, kalau mau cari mobil yang modern, ada Suzuki Fronx. Ini tipe yang SGX, on roadnya di 300 jutaan, belum dipotong diskon, langsung ke WA. Ada juga promo bunga ringan, DP ringan, dan tenor bisa sampai 7 tahun. Kalau Bapak Ibu mau tukar tambah, nanti bisa dapat tambahan diskon dari Ningsih. Jadi buat Bapak Ibu yang mau pembelian mobil baru, tukar tambah, ataupun mau klaim asuransi dan garansi, bisa hubungi Ningsih di 0877 6905 0247. Nanti janjian dan test drive di showroom. Terima kasih. Salah satu jadi persamaan dari ketiga mobil low SUV paling laris di Indonesia, gue sebutin ya. Jadi dari ras, Stereo, sama XL7 itu adalah AT konvensional yang terkenal apa bandel, kuat nanjak, perawatannya juga mudah gitu kan. Mesinnya kodenya K15B, tenaganya sekitar 104, torsinya sekitar 138 Nm. AT-nya tuh 4 percepatan teman-teman. Ini belum dapat peredam mesin juga dan layout mesinnya seperti ini. Yang bikin mobil SUV laku di Indonesia kenapa sih? Karena kemungkinan menurut gue adalah banyak jalanan yang dikit-dikit banjir, rusak. Sehingga kalian kalau mobilnya tinggi lebih tenang, termasuk saya bakal ukur air index tinggi apa? Kurang lebih segini. Tuh, sekitar 70-an something. Jadi kalau kalian misalkan lewatin jalan rusak tuh bakalan lebih tenang ya. Sekaligus kalau misalkan mau lihat nih ya bumper depannya setinggi apa Mas Teguh? Coba kita cek di sini. Bumper depannya 28 sekian ya. Tapi disclaimer ya, ini bukan ground clearance ya. Ground clearance sebenarnya di bagian dalam tuh masih ada titik yang lebih rendah. Tapi nggak apa-apa biar teman-teman tahu ada gambaran. Dan penting buat teman-teman, kalau mau cari mobil jangan lupa ukur dimensinya dulu. Panjangnya sekitar 4,4, wheelbase-nya ini yang spesial 2,7. Kayaknya sekarang low SUV maupun low MPV sekarang udah wheelbase-nya udah mirip-mirip kayak gitu. Saya suka banget ya ada aksen seperti ini ya. Terus sini juga set cladding-nya bahan dop termasuk set ke sini. Cuman set ke sini dia ada aksen-aksen warna silver. Ini kayak set body molding. Velgnya tuh profilnya tuh 195 60 ringnya 16, cakramnya depan doang, belakang masih tromol. Ini matchingnya silver sama grey. Saya kasih lihat juga setinggi apa ya bagian side skirtnya. Tuh 20 lebih ya. Tuh 20 segini.
Ini bagian yang paling luar di bagian sisi kanan dan kiri. Terus di sini belum dilengkapi dengan smart entry teman-teman ya. Di sini pilarnya dia warnanya sewarna body, ada roof rail. Jadi kalau teman-teman misalkan mau pasang roof rack nih, bisa banget. Tangki BBM dia letaknya sebelah kiri, itu bisa muat sekitar 45 liter. Oke, kemarin ada teman-teman yang nanya, Mas nggak dibahas konsumsi BBM-nya, udah banyak banget, tapi feeling gue ini kemungkinan kalau luar kota bisa 116 ke atas, tapi kalau dalam kota 112, 13, dan itu menurutku udah cukup sangat wajar. Kacanya dibikin full sampai belakang seperti ini, dan tampilan belakang yang baru beda banget dibandingin yang sama tipe beta sama alpha. Karena yang ini dia nggak nyala teman-teman, yang nyala cuman sebelah sini aja. Belum ada defogger, wiper ada, high mount solemn ada, defoggernya belum ada. Terus ini antenanya belum ada shark fin, ada emblem SL7, tapi kalau misalkan teman-teman nanya, Mas nanti bakal dapat emblem Zeta nggak dan semacam, setahu saya nggak ada. Sensor parkir ada, kamera mundur sudah ada. Bagasinya tuh ada tempat penyimpanan tertutup dan baris ketiga bisa dilipat rata lantai. Ban serep ada di mana? Ban serep ada di bagian bawah sini dan dia itu sudah sama persis dengan keempat ban lainnya. Saya intip sebentar ya, saya mau memastikan, yes betul, itu salah satu kelebihan. Soalnya ada beberapa teman-teman tuh yang misalkan, wah kalau diganti nanti pincang ya dan semacam, ini sama persis dengan keempat ban lainnya. Jadi kemarin gue suka mengeluh kan, kok nggak dikasih kaca di sebelah sini ya? Tenang teman-teman, nanti teman-teman klik keranjang kuning ya. Ini kaca spion dalam, itu kan dia kayak belum ada di net. Kalian bisa kasih kaca kayak gini, wah ini cukup jadi lebih lebar tuh. Dia kacanya tuh jadinya kayak cembung gitu loh. Jadi nyebutnya kacanya apa? Pokoknya dia 0,5 gitu loh. Ini tampilan tampak semua. Ini kayak lebih kepake deh. Terus lampunya masih halogen biasa. Sekarang gue mau bahas ya. Jadi kalau kalian cari mobil tuh indis ekonomi, yang paling penting adalah rasa berkendara seperti apa. Posisi duduknya nyaman apa enggak. Nah untuk varian Zeta, ini adalah salah satu modifikasi ya. Joknya dibikin kulit kayak gini. Terus dia nggak ada adjuster teman-teman. Jadi pastiin kalau kalian mau cari mobil, cek dulu nyaman apa enggak. Nah, tapi jujur gue pribadi ya, gue lebih seneng joknya yang fabric gitu loh. Ini jujur, ini baru duduk aja berasa kayak gerah. Tapi itu soal selera. Tapi secara looks memang dia ganteng sih. Jarak kepala cukup oke. Ini finishingnya tuh wooden panel, tapi warna-warna black itu. Ini warna silver. Dia sayangnya belum dilengkapi dengan speed sync auto lock. Tapi gue punya temen main MX, Mas Ezi, itu dia sudah dipasang modul kayak gitu. Setirnya juga tuh tilt doang, belum teleskopik teman-teman. AC-nya juga belum otomatis, di sistem puter-puter. Head unitnya, tapi tenang aja, head unitnya sudah bisa mirroring pakai carpet link. Blower AC ada sebelah sini, ini juga finishingnya bikin kelihatan mewah gitu ya, cukup kelihatan mewah. Airbag ada 2 dan di sini tuh cukup solid gitu loh. Glove boxnya letak sebelah sini. Di sini ada tempat cup holder, car charger, port USB, aux in, rem tangan masih tarik manual. Tuas transmisinya tuh P R N D 2L. Jadi kalau buat sehari-hari pakai D aja. 2 tuh ibaratnya ngunci di 2, L tuh ibarat gigi 1. Nah, di sebelah sini tuh ada overdrive. Jadi mobil ini statusnya overdrive tuh selalu on. Nah, kalau kalian pencet itu berarti jadi off, itu ngunci di kayak gigi 3 gitu loh. Jadi penting banget buat teman-teman yang kalau cari mobil tuh pastiin duduknya nyaman apa enggak, pilar A-nya gimana. Tapi menurut gue ya, gue udah pakai mobil ini beberapa kali, itu rasa berkendaranya itu cukup responsif. Dalam artian karakter AT seperti itu ya. Terus dia itu juga cukup berasa kompaknya dari mobil ini. Head unitnya sebenarnya nggak banyak yang bisa dikutak-katik teman-teman. Dia benar-benar cuma ada carpet link, benar-benar fitur esensial sini, cuma radio dan segala macam. Kamera mundurnya kita coba cek. Tuh, nggak terlalu bagus juga, tapi ya nice to have aja sih sebenarnya gitu. Mungkin PR-nya kalau kalian pakai mobil ini, kalian jadi punya budget lebih buat modifikasi head unit sama peredam atau speaker seperti itu. Tapi menurut gua kabinnya sudah cukup kedap. AC-nya dia semburannya cukup lengkap ya. Jadi atas bawah, bawah doang, bawah dan defogger depan, defogger belakang yang malah nggak ada. Dan di sini AC-nya cuman kayak suhu maksimum gini aja. Dan ini kalau teman-teman nggak ya, ini artinya putaran di bagian kabin doang. Kalau ini kalian matiin, berarti udara luar masuk. Jadi jangan kaget kalau kalian posisi kayak gini, nanti kayak ada asap-asap berbau sate itu masuk. Jangan kaget ya. Setirnya di shape, ini disarungin teman-teman, nggak apa-apa. Pasti banyak teman-teman yang ngatain ini modifnya bapak-bapak banget. Tapi pastiin ya, kalau kalian kasih sarung setir ini harus yang kencang, jangan sampai nanti malah jadi licin. Ini cuma ada tombol kiri kanan kayak gitu doang. Mute, angkat telepon, tuas lampu belum otomatis, wiper,
Terus sebelah kanan sini cuma ada matiin parkir sensor, sama dia sudah dilengkapi dengan manual leveling. Jadi lampunya kalian bisa atur. Nah, meter clusternya dia berpadu teman-teman. Jadi analog dan bagian tengahnya ada layar digital. Kalian bahkan bisa atur kayak pengaturan fitur-fitur. Jadi kuncinya mau yang sisi driver aja atau semua pintu itu bisa juga kayak sini tuh. Tuh average BBM 12,6 kan. Jadi tadi saya bilang kan 12 sampai 13 km per liter itu sudah cukup irit gitu teman-teman. Ada jam digital dan ada suhu luar juga. Bukan pintunya cukup lebar kan, 110 cm. Jadi teman-teman masuknya juga lebih lapang. Nah di sini ada celok nih teman-teman. Kalau misalkan dipencet ke arah sini, praktek ya. Saya tutup, nggak bisa dibuka. Tolong bukain dan. Nah ini celok kepake buat kalau misalkan anak-anak biar nggak sembarangan keluar masuk. Penting ya. Terus disclaimer juga ya. Ini apakah sahabat-sahabat setahu saya ini sudah dimodif. Jadi ini salah satu pembelian Zeta yang sudah dimodif kayak gini jadi kelihatan cukup ganteng kan. Dan di sini ada armrest juga, nggak ada tempat cup holder, headrestnya cuma ada 2. Tapi aslinya sudah dapat Isofix cantolan baby car seat. Jadi kalau kalian bawa anak-anak sebaiknya taruh di sebelah sini. Seatbelt pocket ini juga sudah modifan juga, tapi di sini ada car charger. Yang bedain sama tipe Alphanya atau Betanya, baris ketiga untuk tipe Zeta dia belum ada car charger gitu aja sih. Tapi blower AC dia ada, hand grip juga ada kiri dan kanan. Ya kalau orangnya segede saya, itu muat bisa buat 3 orang, jarak kaki juga cukup gede. Berkat wheelbase 2,7. Untuk baris ketiga, kalian yang sebaiknya menilai sendiri apakah cukup luas apa enggak, tapi menurut gue SL7 ini baris pertama, kedua tuh terutama ya, itu cukup lapang. Ya kalau baris ketiga ya so-so lah seperti itu. Jadi mobil ini cocok buat teman-teman yang tidak mau hybrid-hybridan. Jadi SL7 Zeta ini sebenarnya buat siapa Mas Teguh? Buat teman-teman yang pengen cari mobil keluarga atau mobil pertama yang pengen merasakan sensasi berkendara AT konvensional yang terkenal bandel, kuat nanjak dan awet, perawatannya juga murah. Apalagi ini varian non hybrid ya maksudnya ya. Itu kan kelebihannya adalah dia nggak pakai aki yang mahal gitu. Meskipun akinya ada yang murah, akinya sekitar 1 jutaan. Kalau kalian beli yang beta atau alpha itu akinya 4 jutaan. Dan mungkin kalian trust issue aja kayak gitu. Ini boleh banget. Apalagi kalau setelah dipotong diskon, harganya tuh beda dikit dibandingin mobil-mobil LCGC varian yang bagus. Foto sampai dua-duaan. Mbak, halo? Boleh spill outfitnya nggak? Ih ngapain sih spill outfit? Mending kita spill ini aja, ada XL7 Zeta, on road cuma 200 jutaan lagi. Oke, spill handphone boleh nggak? Jangan, kita spill ini aja. Kita spill Fronx tipe tertinggi on road cuma di 300 jutaan, belum dipotong diskon bro. Jualan mulu ya. Yaudah, ada pesan nggak buat teman-teman yang nonton video ini? Ya, kalau teman-teman misalnya nyari nih ya mobil keluarga yang kabinnya luas, harga cuma 200 jutaan, ambil XL7 tipe Zeta. Dia tuh udah irit, nyaman, plus nggak bakalan kerasa tipe terendah karena dapat aksesoris tambahan dari Ningsi, spoiler dan talang air gratis. Kalau beli mobil kayak bisa dinner bareng gitu nggak sih? Bisanya test drive bareng ya, langsung ke showroom Suzuki Pusat Pulau Gadung bareng Ningsi di 087769050247. Jadi nggak boleh spill outfit gitu, nggak usah? Langsung ke akun TikTok aku kali ya, TikToknya ada di bawah. Sampai lu punya julukan apa? Ningsi Teguhku. Udah saking seringnya bikin konten bareng ya. Nah teman-teman kalau misalkan ada ide konten apa, tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram kami berdua. Dan kalau mau nanya harga langsung sama Ningsi Suzuki. Ya. Terima kasih sudah menonton, bye-bye.